I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, kembali lagi bersama saya Ina Febrianti dengan NIM 2205 125210. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dengan dosen pengampu Nurdiansyah MPD. Baik, kita mulai dari soal pertama. Mari kita simak video berikutnya. Langsung saja kita masuk ke persoalan pertama. Di sini saya akan membahas faktor-faktor yang mendorong proses Islamisasi di awal masuknya Islam di Nusantara. Faktor pendukung proses Islamisasi di Indonesia yang pertama adalah letak Indonesia yang strategis. Indonesia terletak pada posisi strategis pelayaran internasional yang memungkinkan terbentuknya berbagai pengaruh dari luar, termasuk pengaruh Islam lewat para pedagang dan saudagar yang sebelumnya sudah lebih dulu memeluk agama Islam. Yang kedua, syarat masuk Islam mudah. Untuk masuk Islam, seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar, tidak juga harus menyiapkan berbagai upacara yang dikhususkan untuk berganti keyakinan menjadi Islam. Syarat masuk Islam sangat mudah sekali, cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah SWT saja yang layak untuk disembah dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang ketiga, ada tata cara peribadatan sangat sederhana dalam hal ibadah. Islam tidak mengharuskan penggunaan atribut yang meriah dan tidak juga harus mendatangi langsung tempat peribadatan. Yang keempat, tidak ada sistem kasta. Islam tidak memandang seseorang itu lebih karena kekuasaan atau kekayaan yang ia miliki dalam ajaran Islam. Seluruh manusia di mata Allah SWT sama derajatnya, dan yang membedakannya hanyalah kadar ketakwaan pada masing-masing individu. Oleh sebab itu, Islam tidak mengenal kasta atau tingkatan-tingkatan. Yang kelima, ada raja dan politik. Peran raja sangatlah penting dan menjadi salah satu faktor pendorong proses Islamisasi di Indonesia karena mereka ikut mengenalkan Islam kepada masyarakat setempat. Yang keenam, ada pernikahan dengan warga pribumi setelah interaksi pada kontak perdagangan. Para pedagang dan saudagar muslim mulai mengakrabkan diri dan menyebar ke daerah-daerah setempat. Yang ketujuh, ada peran para ulama dalam berdakwah. Para ulama mengambil peran memasuki kerajaan dengan cara menjadi pembimbing dan penasehat kerajaan. Tak hanya itu, para ulama juga membentuk lembaga-lembaga pendidikan yang islami di lingkungan kerajaan. Kita ambil salah contohnya, lembaga pendidikan tersebut adalah pesantren. Para ulama menyampaikan ajaran-ajaran Islam melalui wadah pendidikan sebagai jalan Islamisasi agar terciptanya generasi Islam yang mampu melanjutkan dakwah Islam di Indonesia. Kita ambil contoh salah satu wali songo, yaitu Sunan Ampel, di mana ia menyampaikan Islam melalui dakwah mohlimo, dakwah politik, dakwah kekerabatan, dan dakwah perkawinan. Bukti salah satu peninggalannya adalah pesantren Sunan Ampel. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Jadi, yang menjadi ciri-ciri karakter yang khas peradaban Islam Nusantara relatif berbeda dengan peradaban Islam di berbagai wilayah lainnya, di mana Islam Nusantara maka bisa ditelusuri bahwa Islam Nusantara merupakan agama yang ramah dengan budaya. Orang berislam secara kafah, dalam arti lain menyeluruh, namun tidak meninggalkan tradisi-tradisi kebudayaannya. Justru tradisi atau kebudayaan
yang membuat mereka semakin kuat dan percaya dengan agama yang diyakininya. Dalam Islam, Nusantara terdeskripsikan bagaimana ajaran yang secara normatif berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Dengan demikian, Arabisasi sebagaimana telah ditegaskan adalah belum tentu cocok dengan kebetulan. Islam Nusantara berusaha menjadikan agama dan budaya tidak saling mengalahkan, melainkan mewujudkan dalam olah nalar keagamaan yang tidak lagi mengambil bentuknya yang nyata dari agama, serta berusaha mempertemukan jembatan yang selama ini memisahkan antara agama dan budaya, sehingga sudah tidak ada lagi pertentangan antara agama dan budaya. Sebagai contoh, pada wali di Jawa berusaha memperkenalkan Islam melalui tradisi, sehingga mereka perlu mempelajari kekawian sastra klasik yang ada serta berbagai seni pertunjukan yang dari itu terlahir berbagai serat atau kitab wayang yang merupakan ritual agama Hindu yang politis diubah menjadi sarana dakwah dan ajaran monoteis. Ini merupakan kreativitas tiada tara, sehingga seluruh lapisan masyarakat mulai petani, pedagang hingga priai dan bangsawan dapat diislamkan melalui jalur ini. Mereka merasa aman dengan hadirnya Islam karena Islam hadir tanpa mengancam tradisi, budaya, dan posisi mereka. Di sisi lain, mereka juga setia mempertahankan tradisi budaya Cirebonan mereka yang khas. Tradisi budaya Cirebon yang tetap dilestarikan terungkap dalam upacara tradisional Panjang Jimat dan Grebek yang dilakukan oleh kerabat keraton Cirebon, maupun dalam berbagai upacara tradisional yang dilakukan masyarakat Cirebon yang berkaitan dengan perayaan hari besar Islam seperti Riyaya atau Lebaran, Punggahan, Muludan, dan Sawalan. Tradisi budaya tersebut juga dilestarikan dalam upacara tradisional yang berkaitan dengan siklus pertanian dan perikanan, seperti sedekah bumi atau Mampak Sri dan Berbarika Tawa Beritan, sedekah laut atau Nadrah, Ngarot Jaringan, dan Seren Tahun. Dalam upacara penyucian diri seperti sedekah tamba atau ruwatan, tirakatan nyepi atau berkhalwat di tempat sunyi, Kliwon, tirakatan di Gunung Jati pada hari Jumat Kliwon, dan ngirap mandi bersuci di Kalijaga pada hari Rebo Wekasan bulan Ruah, serta dalam berbagai upacara yang berkaitan dengan kehidupan manusia seperti upacara perkawinan atau hajat walimah, ngunduh mantu, mitomi atau nebus weteng, atau upacara 7 bulan kandungan, jagongan bayi, muyen, jengi, kekah, adikah, muduh, lekmah, cukuran, dan sunatan, maupun upacara yang berhubungan dengan kematian, surtanah, pemberian salawat dan tahlilan setelah jenazah disembahyangkan. Upaya memadukan tradisi budaya Jawa Hindu Islam dilakukan oleh para mubalik yang tergabung di dalam Wali Songo dan kemudian dilembagakan dan diterapkan kepada masyarakat Jawa dan Madura pada masa pemerintahan Sultan Agung dari Mataram, serta diterima sepenuhnya oleh masyarakat Cirebon pada masa pemerintahan Panembahan Ratu dengan
penyesuaian kecil di sana sini. Puji-pujian syahadatain diganti dengan agama sekaten. Istilah salat diganti sembahyang yang berasal dari kosakata anembah yang memuja Tuhan, dan saum diganti puasa yang berasal dari kosakata Sanskerta upuwasa yang artinya menguji kekuatan pribadi para pelajar yang berguru di pondok pengajaran agama Islam disebut santri, yang berasal dari bahasa Sanskerta sastri yang artinya siswa, bahasa Arabnya al-murid. Perkembangan budaya Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia, karena kebudayaan yang berkembang di Nusantara sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, sehingga terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Hasil proses akulturasi antara kebudayaan masa pra-Islam dengan masa Islam masuknya berbentuk fisik kebendaan seperti seni bangunan, seni ukir atau pahat, dan karya sastra, serta pola hidup dan kebudayaan non-fisik. Bentuk lain akulturasi kebudayaan pra-Islam dan kebudayaan Islam adalah upacara kelahiran, perkawinan, kematian, selamatan pada waktu tertentu berbentuk kenduri pada masyarakat Jawa. Seperti halnya Sunan Kalijaga yang merupakan wali songo pribumi asli tanah Jawa, yang menjadi wali Allah yang menerapkan akulturasi budaya dalam penyampaian dakwanya kepada masyarakat, dengan contohnya dalam berpakaian. Sunan Kalijaga mengenakan baju adat budaya setempat, berbeda dengan para wali songo yang lainnya mengenakan jubah dan sorban dalam dakwanya. Juga Sunan Kalijaga ini menggunakan media budaya sebagai sarana untuk menarik masyarakat seperti seni budaya, pegelaran wayang, gamelan, kuda lumping, dan lain-lain. Baik, saya akan lanjut ke poin yang keempat, mengenai peran ulama dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Nama-nama ulama di Nusantara banyak sekali, tetapi ada beberapa yang terdapat dalam literatur Arab atau tarajim atau historiografi Arab sejak abad ke-18 sampai masa kontemporer. Naskah tarajim ulama Jawi ini memuat 13 ulama Indonesia yang bermukim atau menuntut ilmu di Mekah pada akhir abad 19. 13 ulama Indonesia tersebut mencakup murid asal Banten, yakni Nawawi, Marzuki, Ismail, Abad Al-Karim, Arsyad bin Awan, dan Arsyad bin As'ad. Juga ada ulama asal Priangan, yaitu Hasan, Mustafa, dan Mahmud. Kemudian tiga ulama dari Batavia, yaitu Junai, Mujitaba, dan Aidarus, dan 2 ulama asal Sumbawa, yaitu Zainuddin dan Umar. Mereka ini seperti dapat diduga belajar dengan sejumlah ulama mukimin di Mekah, khususnya yang berasal dari Nusantara, yakni Syekh Ismail Al-Minangkabawi dan Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kembalinya ulama asal Indonesia ke Nusantara setelah belajar di Haramain, namun tidak sedikit pula di antara ulama Indonesia yang bermukim selama-lamanya di Haramain. Meskipun demikian, kelompok-kelompok yang disebut
belakangan tetap mempertahankan komitmennya kepada masyarakat muslim di Nusantara dengan mendidik para mukimin Jawa di Haramain. Mereka juga menulis beberapa karya dan mengirimkan ke dunia Melayu, mengingat bahwa para mukimin Jawi merupakan komunitas yang paling kuat, memelihara ikatan dan komitmen batin mereka dengan negeri asalnya. Para ulama di atas hampir seluruhnya merupakan penulis-penulis yang produktif. Dari tangan mereka muncul puluhan beberapa karya dari yang berjilid-jilid sampai risalah-risalah pendek. Karya-karya tersebut ditulis dalam bahasa Arab, Melayu, Jawa atau bahasa lokal lainnya. Sebagian kecil karya-karya ulama Jawi tersebut diterbitkan di beberapa negara seperti Istanbul, Kairo, Beirut, Bombay, dan Singapura. Sekarang kebanyakan karya-karya itu dicetak ulang di Nusantara. Selain ulama di atas, juga tidak terlepas peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Saya akan lanjutkan ke poin yang kelima. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana proses masuknya Islam di Jawa dan bagaimana peran dari Wali Songo dalam penyebaran Islam sendiri. Agama Islam mulai masuk di Pulau Jawa diduga jauh sebelum abad ke-13 Masehi. Pusat-pusat tertua penyebaran agama Islam adalah di daerah Gresik dan Surabaya. Kesimpulan tersebut didasarkan pada kenyataan yang menuturkan bahwa di Gresik terdapat banyak sekali makam Islam yang tertua sekali. Di antaranya adalah sebuah makam tua dari seorang yang bernama Fatimah binti Maimun yang meninggal pada tanggal 7 Rajab 475 Hijriah atau 1082 Masehi dan makam Malik Ibrahim yang meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Secara arkeologis, makam Fatimah yang terletak di desa Leran di sebelah barat kota Gresik dianggap sebagai satu-satunya peninggalan Islam tertua di Nusantara yang tampaknya berhubungan dengan kisah migrasi suku Lor asal Persia yang datang ke Jawa pada abad ke-10 Masehi. Sebelum Islam masuk dan berkembang, kerajaan terakhir yang besar pengaruhnya di Jawa adalah Majapahit. Pada saat kerajaan tersebut mencapai puncak kebesarannya, yang telah banyak orang-orang yang beragama Islam. Hal ini disebabkan adanya hubungan antara orang-orang Islam yang melakukan pelayaran dan perdagangan di bandar-bandar pantai utara Jawa yang menjadi wilayah Majapahit. Persebaran agama Islam di Jawa dipelopori oleh para Wali Songo. Meskipun terdapat banyak penyebar Islam, namun para wali itulah yang dianggap penting. Para wali masing-masing memiliki wilayah persebaran Islam. Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai wali yang pertama memasuki Islam di Jawa. Sehingga atas jasanya penduduk yang masih beragama Hindu dan Buddha mulai banyak memeluk agama Islam. Salah satu cara penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh wali ialah dengan cara mendakwah. Penyebaran Islam melalui dakwah ini berjalan dengan cara mendatangi masyarakat sebagai objek dakwah dengan menggunakan pendekatan sosial budaya. Pola ini menggunakan bentuk akulturasi, yaitu menggunakan jenis budaya setempat
yang dialiri dengan ajaran Islam di dalamnya. Saya akan membahas poin yang terakhir mengenai hubungan antara muncul dan berkembangnya Kerajaan Demak dengan Wali Songo. Yang pertama, membantu mendirikan Kerajaan Demak. Dalam mendirikan Kerajaan Demak, Raden Patah dibantu oleh beberapa pihak, salah satunya Wali Songo. Mulanya, Demak adalah kadipaten di bawah Kerajaan Majapahit. Suatu hari, Raden Patah menerima perintah dari Sunan Ampel untuk menjelajah daerah barat dan bermukim di tempat yang dilindungi tanaman gelagah wangi. Raden Patah menemukan tempat tersebut dan menamakannya Demak. Pada waktu yang sama, Kerajaan Demak mengalami kemunduran dan banyak wilayah kekuasaan memisahkan diri. Wali Songo menyarankan Raden Patah untuk mendirikan Demak sebagai sebuah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dan turut memisahkan diri dari Kerajaan Majapahit. Raden Patah menerima saran tersebut dan membangun Kerajaan Demak dengan dukungan dan bantuan para wali. Akhirnya, pada tahun 1478 berdiri Kerajaan Demak dengan Raden Patah sebagai raja pertama. Yang kedua, penasehat kerajaan bidang spiritual para wali Songo di Kerajaan Demak. Selanjutnya adalah penasehat kerajaan, terutama dalam bidang spiritual. Mereka bersama sang sultan bekerja sama menjalankan roda pemerintahan yang baik. Selain penasehat kerajaan, Sunan Kudus juga didapuk sebagai panglima perang dan hakim kerajaan. Sunan Kudus pernah memberikan sarana untuk menghancurkan kekuatan Portugis dan menciptakan pertahanan kuat di Nusantara. Yang ketiga, menyebarkan agama Islam. Tujuan Wali Songo adalah menyebarkan agama Islam terutama di wilayah Kerajaan Demak. Kala itu wilayah kekuasaan Kerajaan Demak meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa wilayah Kalimantan. Setiap wali memiliki cara berbeda untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Kalijaga mengisahkan ajaran-ajaran agama Islam melalui wayang dan lagu. Sunan Muria menyentuh hati rakyat jelata dengan kesenian, bercocok tanam, dan berdagang. Sunan Kudus memasukkan unsur-unsur Islam lewat adat istiadat yang sudah ada. Mereka pelan-pelan berhasil menarik simpati rakyat Kerajaan Demak dan sekitarnya untuk memeluk agama Islam dan menarik diri dari ajaran Hindu Buddha yang telah berkembang di daerah tersebut. Yang keempat ada membangun Masjid Agung Demak. Salah satu bentuk kebudayaan yang ditinggalkan oleh para wali adalah Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga yang memimpin pembangunan masjid tersebut. Setiap interior dan dekor masjid merupakan hasil ide para wali dan mengandung makna tersendiri. Misalnya 4 tiang utama di bagian tengah masjid yang disebut Soko Guru. Masing-masing tiang dibuat oleh para wali antara lain Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait persoalan tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Indah Febrianti pamit undur diri. Bye-bye. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts,
thoughts, new guap,